kenapa bisa pohon yang hanya sekecil ini atau mungkin tingginya sekitar 30 cm lah, itu bisa berharga sampai puluhan juta bahkan ratusan juta. Dan saya heran bagaimana itu bisa begitu bernilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi. Saat ini berdomisili di Bojongsari, Kota Depok. Saat ini saya sedang menggeluti salah satu hobi baru saya, yaitu membonsai tanaman. Jadi awal mula saya tertarik dengan perbonsaian atau membonsai tanaman ini, awalnya tuh saya melihat sebuah postingan yang ada di salah satu sosial media. Saya heran kenapa bisa pohon yang hanya sekecil ini atau mungkin tingginya sekitar 30 cm lah, itu bisa berharga sampai puluhan juta bahkan ratusan juta. Dan saya heran bagaimana itu bisa begitu bernilai sampai sebegitu besarnya. Dan itulah mengapa alasan saya tertarik di dunia bonsai ini, walaupun saya seorang pemula. Awalnya saya menggeluti ini dengan membeli beberapa bahan bonsai. Ya, salah satu percobaan pertama saya membonsai adalah Lohansung Kincuan. Jadi tanpa saya pelajari dulu, tanpa saya membaca dulu, saat itu saya langsung memutuskan untuk membeli bahan bonsai Lohansung Kincuan itu tanpa sama sekali saya mengerti apa itu yang namanya gerak dasar, apa itu style, bagaimana cara pemilihan cabang pada tanaman itu. Ya, sehingga pada perjalanannya, setelah saya membeli beberapa bahan, bahkan ada juga beberapa pohon yang mati karena saya tidak mengetahui detail informasinya, seperti itu. Dan kemudian karena ada beberapa bahan yang mati dan juga tidak sesuai dengan bayangan awal yang saya perkirakan, pada awalnya saya berpikir sepertinya gampang gitu membuat bonsai yang bernilai itu. Ternyata pada kenyataannya itu sangat-sangat sulit dan juga sangat membutuhkan waktu, kemudian juga membutuhkan tenaga, juga membutuhkan pikiran. Jadi sejak saat beberapa bahan bonsai saya mati, saya langsung berinisiatif untuk mencari informasi, itu baik di YouTube, Instagram, ataupun sosial media lainnya. Saya belajar secara otodidak, perlahan-lahan saya pelajari bagaimana cara bekerja mengganti media tanamnya, kemudian saya pelajari dari percabangannya, kemudian saya pelajari dari gerak dasarnya juga, dan segala macam aspek yang belum saya ketahui sebelumnya. Ya, walaupun saat ini pun saya masih banyak tidak mengenal, tapi paling tidak perubahan yang saya rasa mungkin sudah cukup memuaskan bagi diri saya sendiri, karena lebih dapat mengekspresikan apa yang saya pikirkan, kemudian saya tuangkan di dalam pohon seperti itu. Jadi banyak sekali masalah yang pada awalnya itu tidak saya ketahui dan saya sepelekan, tapi ternyata berdampak besar pada saat perawatan.
yang berakibat fatal, bahkan matinya dari tanaman. Masalah yang kita hadapi di dalam dunia bonsai ini sebetulnya adalah pada saat waktu kita proses. Jadi selain dari lamanya proses waktu pembuatan bonsai itu, tentu ada juga perawatan yang harus kita lakukan. Jadi selain dari lamanya proses, kita juga perlu perawatan, kemudian kita juga perlu perhatian yang lebih kepada tanaman tersebut, bagaimana caranya agar tanaman bisa tumbuh ataupun berbentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, dari masalah yang tadi saya dapati selama menekuni bonsai ini sebagai seorang pemula, maka dari itu saya berinisiatif membuat salah satu replika dari bonsai hidup, bagaimana caranya agar saya ingin melihat bonsai yang sudah enak dipandang, kemudian tanpa perlu waktu yang lama, dan juga tanpa harus melakukan perawatan yang rutin. Dan dari situ saya akhirnya berpikir bagaimana caranya saya merealisasikan hal tersebut. Dan saya akhirnya membuatlah bonsai replika ini. Jadi ini bonsai replika yang saya buat, di mana dalam bonsai replika ini saya menerapkan beberapa, ya mungkin tidak keseluruhan dari ilmu bonsai, tapi saya terapkan beberapa hal yang menurut saya itu penting, bagaimana caranya agar pohon replika ini dapat dilihat enak atau dapat indah dipandang sesuai dengan, ya kira-kira seperti pohon aslinya, seperti itu. Walaupun tidak menyerupai daunnya, walaupun tidak menyerupai seperti asli, seperti itu. Nah, di sini saya menerapkan bagaimana konsep dari bonsai tersebut, dari proses batang utama sampai ke atas dia akan mengerucut seperti itu, jadi lebih besar batang bawah, dan semakin ke atas semakin kecil. Kemudian begitu pula dengan percabangan. Cabang sebelah kanan dari posisi saya lebih besar daripada cabang sebelah kiri. Saya usahakan sedetail mungkin agar lebih terlihat proporsional, seperti itu, agar terlihat lebih seimbang. Dan selain itu juga pada pohon ini saya memanfaatkan PVC bekas yang dulu pernah saya pakai sebagai media tanam dari tanaman hidroponik. Jadi saya memanfaatkan PVC bekas ini, kemudian saya menerapkan ilmu yang telah saya pelajari dari berbagai sumber, ya walaupun hanya sedikit saya coba terapkan ke pohon replika ini sehingga jadilah seperti ini. Jadi bonsai replika ini kita nggak perlu perawatan, kemudian juga lebih awet dan bisa ditaruh di mana saja, sebagai penghias di meja kerja, kemudian di sudut ruangan bisa pakai yang besar seperti ini. Kemudian ya tergantung kebutuhan, jadi dapat diselipkan ataupun ditaruh di mana saja sesuai dengan kebutuhan. Bagi yang ingin bisa atau ingin belajar membuat bonsai replika seperti ini, selama saya ada waktu dan cocok waktunya, kemudian juga kebetulan siapapun itu yang berdomisili dekat bisa datang kapanpun, tapi dengan cara konfirmasi terlebih dahulu untuk ketersediaan waktunya. Kemudian apabila ada yang berminat,
bisa datang langsung ke toko saya yang beralamat di Jalan Mawar, Bojong Sari Baru, atau bisa di searching di Google Map Bonsai Suka-Suka, atau juga bisa langsung chat atau kontak telepon ke nomor saya di 0822 999 8836. Jadi di sini saya ada banyak pilihan, tetapi sebetulnya karena semua barang ini saya buat sendiri, untuk pemesanan saya buat pre-order karena membutuhkan waktu dan juga membutuhkan pikiran. Dan apabila ada yang ingin custom ukurannya dari ukuran mungkin sekitar 22 cm sampai dengan ukuran yang tinggi seperti ini bisa langsung kontak saja ke saya. Dan bagi yang untuk teman-teman yang ada di luar kota, bisa juga kita layani dengan online shop kita, ada itu di Shopee ataupun di Tokopedia ataupun marketplace lainnya. Nanti bisa kita obrolkan.